Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifil Putra. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah pembelajaran yang berada di kelas 4, yaitu tema 9 kayanya negeriku, pada subtema 1 yang berjudul kekayaan sumber energi di Indonesia pada pembelajaran yang pertama. Pada gambar berikut ini ada sebuah pertanyaan, apakah air dan listrik termasuk ke dalam sumber energi? Ya, jawabannya air dan listrik termasuk sumber energi karena gerakan air dapat menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, bagaimana manfaat air dan listrik? Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Memanfaatkan air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kehidupan manusia serta diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang abadi di bumi ini. Membuang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik tersebut terganggu. Selanjutnya, air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Berikutnya, pada gambar ini ada sebuah pertanyaan. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Yang terjadi saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Nah, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Air berfungsi sebagai penggerak kincir air. Gerakan kincir air diubah menjadi energi listrik oleh generator. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Bendungan itu berfungsi untuk menaikkan ketinggian air sehingga menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan kincir. Nah, di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyak ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Nah, berikut ini ada sebuah tabel yang sama-sama bisa kita lihat. Di sini ada tabel nama peralatan serta dari kegunaannya. Ada 10 alat di sini. Yang pertama itu ada setrika listrik dengan kegunaan merapikan pakaian setelah dicuci. Yang kedua ada blender dengan kegunaan menghaluskan bahan makanan dan minuman. Yang ketiga itu ada peralatan bernama magic jar dengan kegunaan memasak dan menghangatkan nasi. Peralatan keempat ada kipas angin dengan fungsi menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk. Yang kelima ada peralatan televisi dengan penggunaan sumber informasi dan hiburan. Yang keenam ada alat bernama kulkas dengan penggunaan mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. Yang ketujuh ada mesin cuci dengan kegunaan membersihkan pakaian yang kotor. Yang kedelapan ada pengering rambut dengan kegunaan mengeringkan rambut yang basah. Yang kesembilan ada lampu dengan kegunaan sebagai sumber penerangan saat malam hari. Dan alat yang terakhir itu ada pompa air dengan kegunaan mengisi air dalam bak mandi. Lanjut, kita akan membahas yang namanya lingkungan. Kenapa kehidupan manusia ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya? Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Kehidupan manusia itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut kita akan bahas beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan. Pertama itu ada lingkungan sebagai tempat mencari makan.
Seperti contoh, nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan dari lingkungannya. Lanjut, yang kedua, fungsi lingkungan itu sebagai tempat bekerja. Nah, setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas itu menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Begitu pula dengan tumbuhan dan hewan tidak akan mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Seperti contoh, jika ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, begitupun kambing yang tak dapat hidup di air. Maka dari itu, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, berikut ini ada sebuah tabel tentang manfaat dari lingkungan. Di tabel berikut ini ada 10 macam manfaat dari lingkungan. Yang pertama itu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, lingkungan tempat untuk bersosialisasi dengan yang lain. Yang ketiga, manfaat lingkungan sebagai tempat bekerja. Yang keempat, manfaat lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kelima, manfaat lingkungan untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Yang keenam, manfaat lingkungan sebagai tempat untuk bertahan hidup. Yang ketujuh itu manfaat lingkungan sebagai tempat atau sarana untuk kebudayaan ataupun kesenian. Yang kedelapan, manfaat lingkungan sebagai penyedia berbagai unsur-unsur penting bagi kehidupan. Manfaat lingkungan yang kesembilan, menyediakan berbagai keperluan bagi makhluk hidup. Dan yang terakhir, manfaat lingkungan sebagai tempat edukasi atau pendidikan. Mungkin sekian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan video tadi bisa menambah pemahaman serta mendalami pembelajaran kita mengenai sumber energi. Sekian, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.